Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Alparumi, Prodi Ekonomi Syariah dari Lokal SI A2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Islam. Filsafat Islam juga sering disebut filsafat Arab dan filsafat Muslim. Merupakan suatu kajian sistematik terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat muslim dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Dalam Islam, terdapat dua istilah yang erat kaitannya dengan pengertian filsafat atau falsafah secara harfiah filsafat, yang merujuk pada kajian filosofi, ilmu pengetahuan alam dan logika, dan kalam. Secara harfiah berarti berbicara, yang merujuk pada kajian teknologi keagamaan. Merujuk pada periodisasi yang dicetuskan Harun Nasution, perkembangan kajian filsafat Islam dapat dibagi ke dalam 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode klasik dari filsafat Islam diperhitungkan sejak wafatnya Nabi Muhammad hingga pertengahan abad ke-13, yaitu antara 650 sampai 1250 Masehi. Periode selanjutnya disebut periode pertengahan, yakni antara kurun tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Periode terakhir yaitu periode modern atau kontemporer, berlangsung sejak kurun tahun 1800-an hingga saat ini. Menurut Al-Kindi, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mulai filsafatnya tentang keesaan Tuhan selain didasarkan pada wahyu juga proposisi filosofis. Menurut dia, Tuhan tak mempunyai hakikat, dan hakikat secara juz'iyah atau adiyah sebagian maupun hakikat kuliyah atau mahiyah. Dalam pandangan filsafat Al-Kindi, Tuhan tidak merupakan genus atau spesies. Tuhan adalah pencipta, Tuhan adalah yang benar pertama, al-haq al-awwal, dan yang benar tunggal. Al-Kindi juga menolak pendapat yang menganggap sifat-sifat Tuhan itu berdiri sendiri. Tuhan haruslah merupakan keesaan mutlak, bukan keesaan metaforis yang hanya berlaku pada objek-objek yang dapat ditangkap indera. Menurut Al-Kindi, Tuhan tidak memiliki sifat-sifat dan atribut-atribut lain yang terpisah dengannya, tetapi sifat-sifat dan atribut-atribut tersebut haruslah tak terpisahkan dengan zatnya. Jiwa atau roh adalah salah satu pembahasan Al-Kindi. Ia juga merupakan filosof muslim pertama yang membahas hakikat roh secara terperinci. Selanjutnya, menurut Al-Farabi, dalam kitabnya Tahsil As-Sa'adah, filsafat berasal dari Keldania, Babilonia, kemudian pindah ke Mesir, lalu pindah ke Yunani, Suryani, dan akhirnya sampai ke Arab. Filsafat pindah ke negeri Arab setelah datangnya Islam. Karena itu, filsafat yang pindah ke negeri Arab ini dinamakan filsafat Islam. Walaupun di kalangan para sejarawan banyak yang berbeda pendapat dalam penamaan filsafat yang pindah ke Arab tersebut. Namun kebanyakan di antara mereka menyimpulkan bahwa filsafat yang pindah tersebut adalah filsafat Islam, Al-Ahwani. Dalam perspektif Islam, filsafat merupakan upaya untuk menjelaskan cara Allah menyampaikan kebenaran atau yang hak dengan bahasa pemikiran yang rasional. Sebagaimana kata Al-Kindi bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat hal ihwal dalam batas-batas kemungkinan manusia. Ibn Sina juga mengatakan bahwa filsafat adalah menyempurnakan jiwa manusia melalui konseptualisasi hal ihwal dan penimbangan kebenaran teoretis dan praktis dalam batas-batas kemampuan manusia. Karena dalam ajaran Islam di antara nama-nama Allah juga terdapat kebenaran, maka tidak terelakkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara filsafat dan agama. Ibn Rus berpendapat bahwa dalam agama Islam
filsafat hukumnya boleh, bahkan bisa jadi wajib untuk kalangan tertentu. Ia juga berpendapat bahwa teks Quran dan hadis dapat diinterpretasikan secara tersirat atau kiasan jika teks tersebut terlihat bertentangan dengan kesimpulan yang ditemukan melalui akal dan filsafat. Dalam bidang fikih, ia menulis Bidayatul Mujtahid yang membahas perbedaan mazhab dalam hukum Islam. Dalam kedokteran, ia menghasilkan gagasan baru mengenai fungsi retina dan dalam penglihatan, penyebab stroke, dan gejala-gejala penyakit Parkinson, serta menulis buku yang kelak diterjemahkan menjadi sebuah buku teks standar di Eropa. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.